wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan salat tarawih yang berbahagia, mengawali tutup pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kehadirat Allah bahwa atas nikmat sehat dan sempat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita telah menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini selama 2 hari. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki di masjid ini. Dan insyaallah nanti sebentar lagi kita akan menunaikan sholat tarawih yang ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena begitu besar pahala dari sholat tarawih ini. Hadirin jemaah masjid Baitul Syukur yang insyaallah dirahmati Allah. Berbicara bulan suci Ramadan, kita teringat suatu peristiwa pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, di mana Rasulullah SAW bersama para sahabat menghadapi musuh Islam yang sangat besar dan sangat kuat sekali. Umat Islam yang hanya 313 akan berhadapan dengan kaum Quraisy yang jumlahnya 1000 lebih. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Perang Badar. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya tahun 2 Hijriah. Mengingat jumlah yang begitu kecil dibandingkan dengan musuhnya, maka kekhawatiran tidak hanya terjadi pada Rasulullah SAW, tetapi juga pada sahabat yang ikut berjihad maju ke medan perang. Apa bisa kita nanti menang? Jumlah kita aja hanya 313, sedangkan musuh kita adalah 1000 lebih. Maka sebelum maju ke medan perang, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jika Engkau hancurkan kumpulan atau pasukan ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Maka mendengar doa Rasulullah SAW dan kegigihan pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah, akhirnya Allah memenangkan pasukan umat Islam dalam perang Badar ini. Tapi apa yang terjadi di akhir perang itu? Rasulullah SAW seraya mengucapkan, kita telah menang dalam peperangan yang kecil ini, tapi masih ada peperangan yang lebih besar lagi. Maka para sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, perang sebesar ini, Rasulullah mengatakan bahwa perang ini kecil, jumlah kita kecil ya Allah, ya Rasulullah.
Tapi alhamdulillah dengan ridha Allah kita bisa menang. Tapi mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa perang ini adalah perang yang kecil? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, ketahuilah, perang ini saya sebut kecil karena perang yang besar sesungguhnya adalah perang melawan hawa nafsu. Hadirin jamaah masjid Baitul Syukur yang insyaallah dirahmati Allah. Maka kalau kita melihat hikmah dari puasa Ramadan ini sebenarnya banyak sekali. Tapi bagi saya yang terpenting adalah ada dua sebenarnya yang menjadi hikmah besar dari puasa Ramadan. Hikmah yang pertama adalah pengendalian diri. Betapa besar kemurkaan orang Quraisy pada saat itu yang tetap akan menghancurkan Islam. Mereka takut kalau Islam begitu berkembang begitu cepat maka kaum Quraisy akan terkikis habis. Tapi sebaliknya yang kedua adalah di akhir perang Badar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sebenarnya perang Badar hanyalah perang kecil, tapi yang perang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Maka yang kedua adalah hikmah dari puasa Ramadan sebenarnya adalah bagaimana kita tidak hanya sekedar mengendalikan diri, tapi bagaimana bisa kita mensucikan diri kita melawan hawa nafsu yang barangkali sejak bangun tidur sampai tidur lagi hawa nafsu itu akan semakin menggoda dan menggoda manusia. Apalagi kita hidup di zaman modern saat ini. Maka marilah kita lihat apa sebenarnya hikmah dari puasa sebagai bekal untuk pengendalian diri kita. Pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa, menahan diri dari makan, minum, berhubungan dengan suami, istri, dan segala hal yang membatalkan puasa. Sejak dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Bagi shaimin atau orang yang berpuasa, puasa merupakan latihan pengendalian diri. Pengendalian diri dari hawa nafsu dunia yang sering membuat manusia serakah, menerjang hukum-hukum Allah. Berbagai tempat sering kita jumpai orang-orang dalam tanda petik makan apa saja yang ia hendaki tanpa melihat halal dan haram demi kenikmatan. Maka hasil dari latihan atau dengan pengendalian diri ini adalah dengan berpuasa akan melahirkan pribadi muslim dan muslimat yang tegar dan yuhud, yang tidak mudah terpikat oleh gemerlap perhiasan dan tipu daya duniawi. Karena sesungguhnya jalan meraih sukses adalah mahal dan jalan kehancuran adalah sangat enak dan melalaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis sahawati." Dihampari jalan menuju surga dengan segala yang kita benci dan dihiasi jalan menuju neraka dengan syahwat keindahan. Maka dengan puasa sebenarnya ciri pribadi yang hasil sukses dari tarbiyah berpuasa Ramadan adalah pribadi yang senantiasa istiqomah, yang tegar memandang dunia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 37. Siapakah orang yang senantiasa tegar? Yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan tidak pula oleh jual beli, dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat dan membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi puncak. Demikian terjemahan surat An-Nur ayat 37. Para shaimin di bulan Ramadan diwajibkan untuk mengendalikan dan menjaga penglihatan, lisan,
hati dan nafsu seksualnya dari perbuatan yang berpuasa-puasa, seperti melihat kemaksiatan, mendengar hal-hal yang melalaikan diri dari mengingat Allah, mengucapkan kata-kata batil yang tidak bermanfaat, melakukan ghibah atau menggunjing, perasaan iri, hasad, dengki, namimah atau adu domba. Ini adalah tarbiyah Ramadan tingkat tinggi yang bisa membersihkan dan mensucikan pribadi yang berpuasa sehingga menjadi pribadi yang mutatahhirin, pribadi yang bersih dari segala kemaksiatan, pribadi yang terbebas dari penyakit jiwa, menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai luhur yang berakhlak mulia. Dan inilah pribadi yang disebut pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Maka Allah berfirman, sebagai akibat dari orang yang berpuasa adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Quran surat As-Sam ayat 9 sampai 10. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 10 sebagai kunci suksesnya atau gambaran orang mukmin yang sukses dunia akhirat. Hadirin yang berbahagia, maka kalau melihat dari manfaat tadi, hikmah kita berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana kami sebutkan tadi, maka marilah kita berusaha untuk senantiasa menjaga puasa kita. Kita kendalikan dari nafsu dunia yang senantiasa akan menyesatkan, dan kita sucikan diri kita dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan membaca Quran dan melakukan amalan-amalan sunnah yang insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang yang muttaqi, yang senantiasa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian sedikit yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.